Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Wasalisu, dan adapun yang ketiga, wasalisu, dan adapun yang ketiga, itu ghuslul yadaini, membasuh dua tangan, ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Fa'in lam yakun, maka jika tidak ada. Fa'in lam yakun, maka jika tidak ada, lahu, bagi man, lahu, bagi man, apa mirfaqoni, dua siku. U'tubiro, maka dianggap, U'tubiro, maka dianggap, apa qadruhuma, kira-kira mirfaqoni. Kira-kira mirfaqoni. Wayajibu, dan wajib, apa ghusluma, membasuh perkara, alal yadaini, pada kedua tangan. Alal yadaini, pada kedua tangan. Min sya'rin, dari bulu. Wasil atin, dan daging jadi. Wasil atin, dan daging jadi. Wa usbu'in zaidatin, dan jari tambahan. Dan jari tambahan. Wa adhafiro, dan kuku. Wa yajibu, dan wajib, apa izalatuma. Apa izalatuma, menghilangkan perkara. Tahtaha, di bawah adofir. Tahtaha, di bawah adofir. Min wasakhin, dari kotoran. Min wasakhin, dari kotoran, yamna'u, yang mencegah, apa wasah, yang mencegah apa wasah, wusulal ma'i, akan sampainya air, ilaihi, pada ma, ilaihi, pada ma. Warabi'u, dan adapun yang keempat. Warabi'u, dan adapun yang keempat, itu mashu ba'di ro'si, mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Min zakarin, dari laki-laki, au unsa, atau perempuan. Au hunsa, atau banci. Au
mashuba di sya'rin, atau mengusap sebagian rambut, fi haddi ro'si dalam batasan kepala. Fi haddi ro'si dalam batasan kepala. Wala tata'ayyanu dan tidak menjadi tentu. Dan tidak menjadi tentu apa al-yaddu tangan lil mashi untuk mengusap. Balia juzu tetapi boleh apa mashun bihirfatin dengan sapu tangan. Bihirfatin dengan sapu tangan. Wa ghairiha dan seumpamanya hirqah. Walau gosala dan jika membasuh siapa man ra'sahu akan kepalanya man, ra'sahu akan kepalanya man, badala masiha halnya menjadi ganti mengusap roksun, halnya menjadi ganti mengusap roksun, jaza maka boleh apa goslun. Walau wadoa dan jika menyimpan siapa man. Walau wadoa dan jika menyimpan siapa man. Yadahu akan tangannya. Yadahu akan tangannya. Al-mablulata yang dibasahi. Walam yuharikha dan tidak menggerakkannya. Dan tidak menggerakkannya. Jaza maka boleh apa wad'un. Wadu'an. Jaza maka boleh apa wad'un. Wal khamisu dan adapun yang kelima itu ghuslu rijlaini membasuh dua kaki. Ilal ka'baini sampai mata kaki. Ilal ka'baini sampai mata kaki. In lam yakun jika tidak ada siapa al-mutawaddi'u yang wudu. Siapa al-mutawaddi'u yang wudu. Itu labisan memakai. Itu labisan memakai lil hufaini. Memakai lil hufaini pada dua sepatu. Fa'ingkana maka jika ada siapa mutawadi itulah bisa huma memakai hufain
memakai khufaini, wajaba maka wajib apa alaihi pada mutawadi apa mashul khufaini mengusap dua sepatu. Apa mashul khufaini mengusap dua sepatu. Au ghuslu rijlaini atau membasuh dua kaki. Atau membasuh dua kaki. Wajibu dan wajib apa ghuslu membasuh perkara alaihima pada rijlain min sya'rin dari bulu. Min sya'rin dari bulu. Wasilatin dan daging jadi. Wa usbu'in zaidatin dan jari-jari tambahan. Wa usbu'in zaidatin dan jari-jari tambahan. Kama seperti keterangan. Kama seperti keterangan sabako yang telah lalu. Apa mak? Biliyadaini di dua tangan. Wasadisu dan adapun yang keenam itu at-tartibu, tertib. Fil wudu'i dalam wudu. Alama pada perkara. Alama pada perkara ayil wajhi, yakni wajah. Allazi zakarnahu yang telah menuturkan. Yang telah menuturkan. Siapa kita pada emak. Telah menuturkan siapa kita pada emak. Fi adil furudi di batasan fardu. Fi adil furudi di batasan fardu. Falau nasia maka jika lupa siapa man bisa mutawade bisa. Atartiba akan tartib lam yakfi maka tidak cukup. Lam yakfi maka tidak cukup apa wudu. Walau gosala dan jika membasuh siapa arbaatun 4 orang. Siapa arbaatun 4 orang. Doahu akan anggotanya mutawadi. Doahu akan anggotanya mutawadi. Daf'atan wahidatan dengan sekaligus. Daf'atan wahidatan dengan sekaligus. Biiznihi dengan izinnya mutawadi. Irtafa'a maka hilang apa hadasu wajhihi
hadas wajahnya mutawade, hadas wajahnya mutawade, pakot saja. Pakot saja. Bismillahirrahmanirrahim. Masih menjelaskan tentang fardu wudu yang jumlahnya ada 6. Kemarin yang pertama adalah niat, yang kedua membasuh wajah. Segala sesuatu perkara yang ada di wajah itu semuanya wajib untuk dibasuh. Baik yang sifatnya rambut, ataupun semisal ada daging jadi, atau semisal ya pokoknya segala sesuatu yang memang ada pada batasan wajah itu wajib untuk dibasuh. Yang kedua. Sekarang wasalisu. Fardu wudu yang ketiga adalah ghuslul yadaini ilal mirfaqaini. Membasuh dua lengan sampai sikunya, beserta sikunya. Fa'in lam yakun lahu mirfaqani, bagaimana kalau semisal orang tersebut tidak mempunyai siku? U'tubiro qadruhuma, maka dikira-kirakan kadar atau ukurannya. Nah, jadi kewajiban kita membasuh tangan itu berarti dari sini sampai sini, sampai siku. Apa ini? Sikunya dilebihin. Soalnya bahasanya ma'al mirfaqain, ilal mirfaqain ini ma'a, besertaan kedua siku. Jadi harus sampai ke sini. Lebihin, jangan pas. Sama seperti kemarin. Malayatimul wajib ilabihi bahwa wajib. Seperti wajah. Oke, batasan sampai gini, sampai siku, tapi tetap harus dilebihkan sedikit. Makanya kalau kamu semisal wudu nih, biasanya tangan si ininya enggak di ke atasin, cuman sampai gini, sampai sini. Wudu segini doang. Nah, ini gak sah wudunya. Kenapa? Karena sikunya tidak terbasuh. Makanya kalau semisal kamu wudu, kemudian pakai baju atau kemeja panjang, sampai ke atas tilepinnya. Nah, sampai sini, sampai ke atas. Ini semuanya harus kebasuh. Jangan cuman segini. Kalau segini, air cuman segini. Kebasuhnya, maka nanti gak sah wudunya. Bagaimana kalau semisal ada seseorang itu tidak mempunyai siku? Tahu robot? Nah, robot. Gitu kan? Nah, gak ada sikunya. Gak ada sikunya. Gak ada ininya. Gimana kalau semisal ada orang seperti itu demikian? Maka u'tubiro qadruhuma, dikira-kirakan kadarnya, disamakan. Semisal ini orangnya itu tingginya 150 cm. Oh, berarti tangannya, sikunya itu sekitar berapa senti? Samakan. Jadi kalau semisal siku sampai sini, ya berarti kewajibannya sampai sini membasuhnya. Gitu. Kalau semisal orang itu tidak mempunyai siku. Wa yajibu ghusluma alal yadaini, dan juga wajib membasuh sesuatu yang ada di tangan kamu, min sya'rin seperti bulu, wasil atin dan juga daging jadi, wa usbu'in zaidatin atau semisal jarinya ada 6. Wajib itu semuanya dibasuh. Wa adzafiro, dan juga kuku. Awas nih, yang kamu punya kuku panjang. Wajib itu kukunya dibasuh. Wayajibu ijalatuma tahtaha min wasakhin yamna'u wusulal ma'i ilaihi. Dan juga wajib menghilangkan kotoran yang ada di bawah kuku. Itu wajib untuk
dihilangkan, yang mencegah datangnya air. Contoh semisal kuku kamu panjang, kemudian ada kotoran tuh di bawahnya, ada kotoran warna hitam, itu harus dibasuh, harus dihilangin. Kenapa? Karena sekiranya kotoran tersebut menghalangi datangnya air ke bawah kuku tersebut, maka wudunya tidak sah. Itu ya. Kuku yang ada di bawah, kotoran kuku itu wajib dibasuh ketika memang timbulnya kotoran dari perkara lain, bukan dari diri sendiri. Makanya nanti ada pengecualian, bukan pengecualian ya bahasanya, berarti dimaafkan. Gimana contohnya? Contohnya gini. Kamu semisal biasanya kalau kuku yang hitam tuh, itu biasanya ditimbulkan karena kotoran yang ada di tubuh kamu. Gatal, kita daki. Kamu gatal nih, punya penyakit semisal gatal-gatal, garuk-garuk, tiba-tiba jadi hitam. Ya, jadi hitam penuh. Nah, kemudian kamu basuh ketika wudhu. Udah dibasuh tapi masih ada kotorannya, gak hilang-hilang. Nah, itu dimaafkan. Kenapa? Karena kotorannya timbul daripada diri kamu sendiri. Seperti daki, nah itu mah dimaafkan. Adapun kalau semisal adanya kotoran yang ada di bawah kuku itu bukan karena faktor tersebut, semisal contoh, kamu jualan ini bakwan, kemudian adonan tuh, di adonan kuku kamu panjang, ini pada putih semuanya nih, penuh dengan terigu. Nah, kalau itu mah wajib untuk dihilangkan, tidak ada pemaafan, wajib untuk dihilangkan. Kenapa? Karena kotorannya itu bukan dari tubuh kamu adanya, seperti terigu atau semisal tanah, itu juga sama tuh. Kamu udah kerja semisal yang langsung dengan tanah, sampai penuh dengan tanah, itu juga sama, wajib untuk dihilangkan. Jadi jangan coba-coba ingin punya kuku panjang tapi semisal kamu tidak tahu atau tidak bisa untuk mengurusnya. Ya, jadi sebenarnya boleh ya, kalau misalnya nanti kamu udah lulus kemudian kerja atau kuliah, semisal saya mah rambut mau panjang, terus kuku mau panjang, ya gak apa-apa, boleh, yang penting bisa untuk mengurusnya. Jangan sampai rambut panjang tapi tidak pernah disampo, tidak pernah mandi, nah gitu. Itu fardu wudu yang ketiga. Kemudian warabiu fardu wudu yang keempat, mashoba diroksi, mengusap sebagian kepala. Indakarin au unsa, baik laki-laki ataupun perempuan, au khunsa ataupun banci. Au mashoba di sya'rin fi hadiroksi, atau mengusap sebagian rambut yang ada di batasan kepala. Harus dibedakan antara membasuh dan mengusap. Ada goslun, ada mashun. Kalau goslun berarti disyaratkan airnya harus mengalir. Goslun, goslul wajhi, airnya harus ngalir nih. Goslul yaden, airnya harus ngalir. Tapi kalau mengusap, airnya gak harus ngalir, yang penting basah. Makanya ngusap sebagian kepala. Usap. Udah, beres. Gak perlu semisal kamu air satu gayung, kemudian ini gak usah. Gak perlu seperti demikian, karena bahasanya mashun. Kalau mashun berarti mengusap. Mengusap seluruh sebagian kepala, atau mengusap rambut yang ada di batasan kepala. Ya, maksudnya gimana? Ya berarti kepalanya enggak kamu
Usap, tapi cuman rambutnya doang. Tapi harus ada di batasan kepala. Nah ini. Tuh contohnya. Ini berarti termasuk batasan kepala nih. Nah, tetap kepala. Terus ke sini. Nah ini yang ada di belakang kuping. Nah ini nih. Ini masuknya pada kepala. Nah, kepala. Nah ini rambut masih kepada kepala nih. Nah ini kepala. Tetap sampai sini. Nah sampai sini batasannya. Kalau udah sampai ke wajah, cambang, maka ini masuknya bukan ke kepala tapi ke wajah. Makanya kemarin ketika membasuh wajah, cambang itu wajib dibasuh. Karena masuknya pada wajah, bukan pada kepala. Sebagian rambut sekalipun cuma satu helai. Ya, tetap. Yang penting basah, atasnya aja. Ya, boleh. Tapi kalau semisal contoh perempuan lagi nih punya rambut panjang ini terurai tapi ke sini panjang rambutnya. Kemudian usap sebagian rambut, udah aja ngusapnya yang ada di sini, yang di ujungnya itu di sini misal. Nah itu gak boleh, gak sah. Kenapa? Karena sudah di luar daripada batasan kepala. Kamu punya rambut gondrong, punya rambut kribo semua. Kribo kan atas kan? Kribo. Rege. Kemudian diusap cuman atasnya doang. Atasnya doang. Itu bisa sah atau enggak? Tergantung. Kalau semisal anggap rambut tersebut lurus ke belakang, apakah melebihi batasan kepala atau enggak? Kalau melebihi batasan kepala berarti enggak sah. Karena sudah di luar daripada batasan kepala. Tapi kalau semisal masih ada di batasan kepala, maka itu boleh. Itu ya. Harus tahu perbedaan antara goslun dengan mashun. Kalau mashun itu yang penting basah. Wala tata'ayyanu al-yadu, dan juga tidak harus dengan tangan. Masih untuk mengusap. Bal yajuju, bahkan boleh bihirqatin, dengan menggunakan lap. Hirqatin itu lap, sapu tangan. Wa ghairihima, dan seumpamanya. Nah, jadi nggak harus tentu sama tangan. Semisal kamu pakai lap nih. Lap, kemudian ditempelin ke sini dengan lapnya. Boleh. Ya. Oh. Mana sih Nabi itu? Wa ghairiha. Walau gosala roksahu pada masiha jaja, jika semisal kepala kamu itu dibasuh, jadi bukan diusap tapi dibasuh, jaja boleh, gak apa-apa ya. Apalagi ada gitu, yang penting diusap. Nah ini dibasuh gak apa-apa. Walau wadoa, jika seseorang menyimpan yadahu, tangannya, al-mablulata, yang dibasahi, walam yuharika, tapi tidak digerak-gerakin, jajak, maka itu pun boleh. Jadi gini berarti air basah nih, tangan kita basah, cuma disimpan aja sini, udah, gak usah digini-gini juga gak apa-apa. Udah beres. Walam yuharika, ya, tidak digerak-gerakin. Nah itu fardu wudu yang keempat. Wal khamisu, fardu wudu yang kelima adalah ghuslu rijlaini, membasuh dua kaki, ilal ka'baini, sampai ke mata kaki. In lam yakun la
innam yakun al-mutawaddi labisan lil khufain. Jika semisal orang yang berwudu itu tidak memakai sepatu, fa in kana labisahuma, maka jika semisal orang tersebut memakai sepatu, wajaba, maka wajib alaihi mashul khufaini, untuknya mengusap kedua sepatu, au ghuslu rijli, atau membasuh kedua kaki. Jadi pilihannya ketika kamu semisal memakai sepatu, nah itu boleh, cuman mengusap sepatunya. Tapi dengan syarat-syarat tertentu nanti yang akan dijelaskan di depan dalam pasal menjelaskan mashul khuf atau mengusap sepatu. Syaratnya banyak. Wajib, dan juga wajib apa gosluma alaihima, membasuh sesuatu perkara yang ada di atas kaki. Min sya'rin, seperti halnya rambut, bulu, wasilatin, daging jadi, wa usbu'in zaidatin, jari-jari tambahan, ada 6 jari-jarinya. Semua itu wajib untuk dibasuh. Kama sabaqa fil yaden, seperti keterangan yang sudah ada di yang telah lalu di dalam membasuh tangan tadi. Itu yang kelima. Wasadisu, kemudian yang keenam, at-tartib, tertib fil wudu'i, dalam wudu. Alama ay al-wajhi, yakni wajah, alladzi dzakarnahu, yang telah kami jelaskan, fi adil furudi, dalam batasan fardu. Jadi harus tertib. Pertama berarti harus wajah dulu, kemudian tangan, kemudian kepala, kemudian kaki. Kalau nasia, kalau semisal orang tersebut lupa akan ketertiban, lam yakfi, maka wudunya tidak cukup, wudunya tidak sempurna. Karena harus tertib. Contoh, wudu nih, wajah. Setelah wajah, kamu langsung membasuh kaki. Atau gini, setelah wajah, langsung ngusap sebagian kepala. Terus membasuh kaki. Pas membasuh kaki, ingat, aduh, saya tadi belum membasuh tangan. Maka kewajibannya dia kembali lagi, kemudian membasuh tangan. Setelah membasuh tangan, usap lagi kepalanya. Basuh lagi kakinya. Karena tadi kamu membasuh kepala, mengusap kepala, membasuh kaki, itu semuanya tidak dianggap karena dalam keadaan lupa. Gitu. Jadi tertib itu memang harus dilakukan. Ya, tidak boleh semena-mena. Itu. Kalau digali lagi, ini dasarnya dari mana? Kok bisa musonib menjadikan fardu wudu itu ada 6, diantaranya tertib? Ayo. Oke lah, kalau pembasuh wajah. Yang pertama kemarin, fardu wudu yang pertama niat. Apa dasarnya? Innamal a'malu bin niat. Hadis. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kedua, membasuh wajah. Apa dasarnya? Fagsilu wujuhakum. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai sikunya. Dasarnya, wa aidiyakum ilal marafiq. Yang keempat, apa? Mengusap kepala. Dasarnya, wamsahu biru'usikum. Yang kelima, membasuh kaki. Wa arjulakum ilal ka'bain. Terus yang keenam apa dasarnya tertib? Hah? Apa, tahu gak? Ayo. Kenapa kok ulama menjadikan fardu wudu yang keenam itu tertib? Dasarnya dari mana? Kita kan bingung. Padahal adanya itu
Ayat yang tadi sama. Ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas sholat fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Ada pada lapad wa arjulakum. Lapad wa arjulakum itu diatopkan pada lapad aidiyakum. Wujuhakum, aidiyakum, arjulakum. Kan dibasuh tuh. Fagsilu wujuhakum. Basuhlah wajah. Wa aidiyakum, tangan. Kemudian wa arjulakum harusnya langsung kaki. Tapi kenapa antara wa aidiyakum dengan wa arjulakum itu dipisah dengan wamsahu biru'u sikum? Oh, berarti menandakan ketika dipisah oleh lapad wamsahu biru'u sikum harus adanya tertib. Membasuh kaki itu dilakukan setelah kita mengusap kepala. Itu. Ulama sampai ke sana. Jadi kalau berlandaskan apa Qur'annya, apa hadisnya tertib, gak ada. Dari situ. Ya. Itu adalah tertib. Terus, walau gosala arba'atun a'do'ahu, jika semisal 4 orang membasuh anggota wudunya si mutawaddi, dapatan wahidatan sekaligus, irtafa'a, maka hilang hadas wajihi, hadas wajahnya saja. Ya biiznihi, tapi Fadil semisal pengen diwudu dibantu. Jadi 4 orang tuh. Satu orang membasuh wajahnya, si Icang membasuh wajahnya. Kemudian si Jahrul membasuh tangannya. Ya, kemudian si Arman mengusap kepalanya. Kemudian si Arif membasuh kakinya. Ya. Jadi Padilnya mah diem. Tapi atas izin Padil. Bareng semuanya. Basuhnya bareng. Sekaligus. Maka yang hilang cuman hadas wajahnya saja. Selain wajah itu tidak hilang. Kenapa? Karena tidak adanya tertib. Sekaligus bareng. Itu namanya tertib di sini dinamakan dengan tertib hakiki. Tertib secara nyata. Tapi bisa kita menggunakan tertib hukmi. Gimana caranya? Caranya gini. Kamu loncat ke kolam. Ya. Kemudian menyelam. Setelah menyelam, nawaitul wudu'a. Langsung ke atas. Udah. Hadasnya semua hilang. Itu tertib hukmi namanya. Paham nggak? Ya. Sekalipun semisal cuma 1 detik. Ini kolam nih. Kolam. Kamu loncat, menyelam, pas menyelam, nawaitul wudu'a, langsung berangkat lagi, langsung ke atas lagi. Udah, hadasnya semua hilang. Namanya tertib hukmi. Gitu. Jadi ada perbedaan kalau dengan kasus yang demikian, yang diwudui dengan 4 orang. Gitu, itu fardu wudu. Jadi ulangi, ini berarti kesimpulannya. Fardu wudu itu jumlahnya ada 6. 1, niat. 2, membasuh. 3, membasuh beserta sikunya. 3, 4, mengusap sebagian kepala. 5, membasuh 2 kaki. 6, tertib. Itu fardu wudu ada 6. Ingat-ingat. Ada lagi anggota wudu. Kalau anggota wudu itu ada 4. Apa? Wajah, tangan, kepala, sama kaki. 4.
Ada lagi anggota yang wajib dibasuh, itu cuma 3. Apa? Anggota yang wajib dibasuh. 1, wajah. 2, tangan. 3, kaki. Anggota yang wajib diusap. 1, yaitu kepala. Gitu ya. Perbedaan antara membasuh dengan mengusap. Kalau membasuh airnya itu harus mengalir. Kalau mengusap yang penting basah. Jadi awas nih, kamu ketika semisal membasuh wajah, pakai lap sapu tangan, cuma dikit-dikit doang. Atau pakai tisu basah. Nah, nggak boleh itu basah. Kenapa? Dikarenakan airnya tidak mengalir. Jadi ambil dari keran ya, supaya mengalir. Jangan sampai cuma diusap-usap doang. Basuh tangan. Jangan sampai kamu basuh tangan, airnya cuma digini-gini doang. Tapi harus diangkat dulu. Nah, ngalir kan? Ngalir, kembaliin lagi. Nah, gitu ya. Itu namanya fardu wudu. Nah, jadi fardu wudu, bahasanya fardu, bukan rukun. Karena ada perbedaan antara fardu dengan rukun. Kalau fardu itu ibadah yang bisa dicicil. Fardu wudu. Pagi-pagi semisal kamu ya tahutul wudu basuh wajah. Udah, main lagi. Sejam kemudian lanjutin basuh tangan. Jam 8 usap bagian rambut. Jam 9 membasuh kaki. Boleh. Karena bahasanya fardu, boleh dicicil. Kalau rukun harus langsung sekaligus. Rukun sholat. Allahu Akbar. Udah sampai 3 beres. Gak boleh gini. Sekarang takbir, kemudian sejam kemudian ruku. Gak bisa. Ya. Setelah itu kau makan dulu, langsung itidal. Gak bisa. Ya. Karena bahasanya rukun. Bukan fardu. Nah itu. Makanya bahasanya bukan fardu sholat. Enggak. Tapi rukun sholat. Ini bahasanya fardu wudu. Bukan rukun wudu. Tuh. Ada pertanyaan? Ayo baca dulu logatnya semuanya. Dari tadi. Ya. Baca, Cang.